Kejaksaan Agung telah menetapkan pengusaha properti asal Surabaya Budi Said sebagai tersangka dalam kasus penipuan jual beli emas PT Aneka Tambang. Penetapan itu disampaikan Kejagung pada Kamis sore. Bagaimana perkembangan kasus ini? Bergabung bersama kami Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mbak Resa, apa kabar? Alhamdulillah saya baik Pak Ketut. Kita langsung saja. Bagaimana? Apakah ada perkembangan baru dari kasus ini? Jadi kasus ini setelah kita lakukan satu penetapan tersangka dan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka BS, kita langsung secara intensif dan efektif melakukan tindakan-tindakan penggeledahan dan penyitaan di rumah yang bersangkutan. Dan kita menemukan beberapa logam mulia, dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara yang sedang kita lakukan penyidikan. Seperti satu itu. Yang kedua, hari ini pun juga kita melakukan satu tindakan-tindakan pemanggilan ya kepada para saksi yang sampai saat ini kita sudah melakukan pemanggilan sebanyak 24 orang saksi. Dan tidak menutup kemungkinan setelah ada penetapan tersangka, satu orang ini akan berkembang menjadi beberapa tersangka ke depan. Seperti itu. Oke, Pak Ketut, ini kan rekayasanya dilakukan bersama dengan EA dan juga 3 pegawai dari Antam. Ada AP, EK, dan juga MD pada Maret hingga November 2018. Bagaimana dengan status mereka sejauh ini? Kita lagi sedang melakukan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan. Karena saya lihat dari perkara yang ada ini ya cuma 8 bulan melakukan satu transaksi yang begitu besar, kurang lebih sekitar 5 triliun dan 7.000 ton tadi ya. Ternyata beberapa transaksi yang kita cek, yang kita lakukan suatu pemeriksaan terhadap hasil laporan dari PT Antam, ternyata memang ada kejanggalan-kejanggalan secara tagihan-tagihan yang dibebankan kepada PT Antam dan surat-surat tagihan itu kita sinyalir ada dilakukan satu pemalsuan sampai kepada proses perkara ini di perdataan juga dipalsukan sehingga kita berkesimpulan bahwa perkara ini layak untuk dilakukan bawa ke ranah tindak pidana korupsi. Oke. Berarti ada kemungkinan untuk tambahan tersangka baru begitu ya dengan melihat kasus ini masih berkembang ya? Kalau kita lihat dari konstruksi hukumnya, pasal yang kita sangkakan adalah pasal 2, pasal 3 Yuntu, pasal 55 ayat 1 KUHP. Sudah barang tentu nanti akan kita cross check bahwa tersangkanya mungkin dari PT Antam karena ada diawali dengan suatu perbuatan jahat. Tentu kalau ada yang lain dari pengusaha-pengusaha yang sama statusnya mungkin kita perlu dalami dari perkara itu. Oke, Pak Ketut, tadi Anda katakan di awal bahwa memang setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Anda juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Ada beberapa yang Anda temukan tadi, ada juga dokumen, emas, dan lain sebagainya. Apa saja temuan yang baru dari penggeledahan rumah? Untuk yang kita temukan berupa logam mulia masih kita lakukan suatu pengecekan dan perhitungan ya. Dan uang juga kita temukan ya pasti kita lakukan pengecekan jumlahnya seperti berapa ya. Dan juga dokumen tentu dokumen tidak bisa kita ungkapkan dalam proses ini karena ini baru awal dari satu proses penyidikan. Oke, apakah ada kecurigaan nilainya lebih dari yang disangkakan ini? Dari temuan-temuan bisa tadi? saja, ini kan baru proses yang baru hitungan dari teman-teman penyidik ya. Bisa lebih bahkan bisa kurang. Harapan saya sih bisa lebih karena kalau kita lihat dengan harga emas pada saat transaksi yang harganya Rp700.000 per satu gram ya sekarang sudah 1,2 sekian ya kalau tidak salah rilis yang terbaru, tentu ini bisa menjadi lebih nilai kerugiannya seperti itu. Oke. Bagaimana dengan kasus serupa? Apakah memang kasus ini pernah ditangani juga yang serupa sehingga terjadi pengembangan kasus seperti yang sekarang? Saya tidak melihat ini kasus yang lama atau kasus di tempat lain ya. Yang kita lakukan upaya-upaya pengungkapan tindak pidana korupsi adalah kasus yang baru yang kita tangani dari teman-teman penyidik Gedung Bundar yaitu. Nah, kalau ada kasus perdata tadi seperti diungkapkan sejak awal di CNN ya, kasus yang seperti ini sudah biasa terjadi di beberapa tempat. Bahkan kami PT Sendawar juga sama dimenangkan di pengadilan negeri dengan gugatan perdata menggunakan surat palsu. Ini hampir mirip dengan yang itu. Ini juga menggunakan surat-surat palsu dalam suatu proses persidangan sehingga PT Antam diberikan beban kewajiban harus membayar kepada saudara BS. Nah, inilah yang kita bawa giring ke ranah perkara korupsi seperti itu. Oke, baik. Kita sama-sama tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Apakah memang nantinya akan ada segera ditemukan atau penetapan dari tersangka baru terkait dengan kasus ini. Terima kasih bergabung bersama kami Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Mas Reza.